pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan makna Natal, yaitu Emmanuel, Tuhan menyertai kita. Terambil dalam Lukas 1 ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, kita harus berjaga-jaga, perlunya Tuhan tetap menyertai hidup kita sepanjang hidup kita. Karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu mempunyai satu arti yang sangat luar biasa dan merupakan kunci di dalam kehidupan kita. Karena kekuatan kita sehari-hari adalah penyertaan Tuhan. Saudara, hidup jauh dari Tuhan, itu akan membuat hidup kita penuh dengan air mata. Musa berkata, "Jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertai kami." Apa bedanya kami dengan bangsa lain? Yaitu kecuali penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Apa yang membedakan Saul dan Daud? Orang yang sama-sama diurapi oleh Tuhan dengan nabi yang sama, yaitu Nabi Samuel. Saul mempunyai penyertaan Tuhan karena diurapi Tuhan. Tetapi penyertaan Tuhan itu sempat hilang dalam hidupnya. Dan akhirnya Saul mempunyai satu kompi tentara yang berkualitas untuk menjaga posisi kerajaannya. Sehingga hartanya, yaitu posisi kerajaannya, tidak menganggap penyertaan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Atau tidak menganggap sebagai harta terindah dalam hidupnya. Tetapi posisi kerajaannya itu dianggap sebagai harta terindah. Saudara, Daud punya penyertaan Tuhan. Daud rela kehilangan kerajaannya ketika dia dikejar Absalom, anaknya sendiri, dan juga para pahlawannya. Karena apa? Dia tidak mau bertengkar dengan anaknya. Saudara, kerajaannya boleh diambil, kekayaannya boleh diambil, tapi Daud pernah berkata, "Jangan rohmu kau ambil di dalam hidupku." Karena bagi Daud, harta terindah adalah penyertaan Tuhan. Salomo tidak kehilangan kesuksesannya. Salomo tidak kehilangan kuasanya, tidak kehilangan hartanya, tapi Salomo kehilangan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesuksesannya. Di tengah-tengah kesuksesannya, di tengah-tengah kuasanya tanpa penyertaan Tuhan, Salomo berkata, semuanya itu sia-sia. Khotbah 1 ayat 2. Alkitab berkata, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia kalau kita kehilangan the man of value? Karena selama Tuhan menyertai kita, saudara, yang pertama kita tidak perlu ada rasa takut. Kita punya Bapa di surga yang menginginkan kita punya masa depan yang luar biasa. Kita nggak perlu takut. Yang Bapa inginkan ketika kita di rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, beserta dengan Tuhan, itu hendaknya kita tetap bersekutu dengan Dia. Yang kedua, apapun persoalanmu, perkara besar pasti akan terjadi. Tuhan akan menyelesaikannya semua. Roma 8 ayat 28, bahwa apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan akan menjadikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang tidak kita pernah pikirkan, Yeremia 29 ayat 11, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Dia pasti hancurkan segala musuh-musuh kita. Tidak ada yang dapat melawan kita jika Allah di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Di dalam kitab Roma. Dia menenteramkan hati kita. Walaupun kita ada di tengah-tengah masalah, tetapi kita ada sukacita
ada ketentraman, sehingga kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Karena kalau di tengah-tengah kebencian, kemarahan, emosi, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Saudara, tapi di tengah-tengah ketentraman hati kita yang Tuhan berikan, kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Keenam dikatakan, Dia berikan sukacita yang tidak terkatakan. Ada sukacita besar. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Berarti sukacita yang Tuhan berikan jauh melebihi dari dunia yang berikan kepada kita. Sukacita sejati bukan karena uang. Sukacita sejati bukan karena pangkat. Sukacita sejati bukan karena kedudukan. Sukacita sejati bukan karena apa yang ada di bumi ini yang kita punyai. Tapi sukacita sejati waktu kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, membela kita, dan memberikan yang terbaik untuk kita. Yeremia 9 ayat 3 berkata, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti hari kekalahan Midian. Saudara, ada kuk, ya, ada kuk itu adalah beban yang berat yang menekan hidup manusia, yang ditunggangi oleh iblis dan menjajah kita makin lama makin menekan kita, sehingga kita mengalami stres, kita mengalami depresi, ya, kita mengalami tak berdaya. Ada gandar yang ada di bahu kita yang membuat kita tidak berdaya, membuat kita terbungkuk-bungkuk, tidak tahu masa depan, tidak bisa melihat ke depan. Ada tongkat penindas yang menindas hidup kita dengan persoalan-persoalan. Saudara, ini semua kalau Tuhan menyertai hidup kita, maka Dia akan patahkan semuanya. Saudara, oleh karena itu, penyertaan Tuhan ini adalah kunci di dalam hidup kita. Kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan itu hilang di dalam hidup kita. Saudara, jangan sampai iman kita jatuh. Jangan sampai pengharapan kita jatuh. Tapi biarlah kita jatuhkan lutut kita, tengadah ke atas. Berdoa karena kita tahu mungkin sekeliling kita sudah tidak ada harapan. Sekeliling kita sudah tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita jatuhkan lutut kita, kita tengadah ke atas, kita berdoa, kita tahu di atas masih ada jalan keluar. Karena Tuhan berjanji, doa orang benar apabila yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Saudara, ketujuh, Dia berikan hikmat pada kita untuk menyelesaikan masalah. Saudara, kalau Tuhan menyertai kita, Dia akan memberikan hikmat pada kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah? Mata kita tetap memandang ke depan. Mata kita tidak melihat keadaan. Mulut kita berkata-kata yang positif. Air mata kita boleh mengalir, tetapi hati kita tetap percaya. Kaki kita tetap melangkah, datang pada Yesus. Sehingga kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah khawatir, kita tidak mudah stres, kita tidak mudah takut. Doa kita semakin kuat, iman kita semakin kuat, pengharapan kita semakin kuat menghadapi segala perkara dan tantangan, karena tahu Tuhan memberikan hikmat pada kita. Saudara tahu tabut Allah ada pada bangsa Israel itu adalah lambang penyertaan Tuhan. Tetapi kenapa tabut Allah itu bisa dirampas? Kenapa penyertaan Allah itu bisa meninggalkan mereka? Contohnya, yang pertama, karena Imam Hofni dan Pinehas tidak lagi berjalan di dalam kekudusan. Ya, dia berzina di bait Allah, ya, persembahan untuk Tuhan diambil. Saudara, yang menjadi musuh gereja bukanlah teroris, ya, tetapi yang mengerikan ialah jika
kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam kekudusan. Kita beribadah, saudara, tetapi dalam lubuk hati kita penuh kekotoran. Ya, kita hidup tidak mengikuti secara apa yang dikatakan firman Tuhan, tapi kita mengikuti cara dunia. Mungkin saudara, hamba Tuhan, pendeta, gembala kita tidak tahu. Orang sekeliling kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Yang kedua, kenapa penyertaan Tuhan itu bisa hilang? Karena umat Tuhan terpengaruh dengan dunia. Umat Tuhan tidak punya prinsip untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, yang ketiga, karena umat Tuhan tidak mau mendengarkan teguran. Kadang-kadang kalau kita sudah salah di hadapan Tuhan, Tuhan tegur, tapi kita tidak mau bertobat. Saudara, kalau kita mendengar suara Tuhan, bertobatlah. Karena dengan bertobat dan tinggal tenang, disitulah letak kekuatan. Yang keempat, apa yang menyebabkan penyertaan Tuhan hilang? Karena ibadah kita itu hanya sebagai upacara, sebagai rutinitas. Ada banyak orang beribadah hanya sebagai kewajiban, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Ibadahnya bukan berjumpa dengan Tuhan dan merubahkan hidup kita. Ibadah kita sehingga tidak ada perubahan, meskipun kita beribadah, hidup kita masih kasar, masih suka marah, masih suka maki-maki orang, bentak-bentak orang. Ibadah yang benar itu harusnya hidup kita ini berubah. Sehingga kita mampu berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara, Alkitab membuktikan ketika Allah menyertai kita, ketika Allah ada di Taman Eden menjadi makmur. Ketika penyertaan Tuhan ada di bahteramu, Nuh sekeluarga diselamatkan. Ketika Tuhan menyertai Musa dengan tiang awan dan tiang api, bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun bisa makan sampai kenyang, berjalan 40 tahun sepatu tidak rusak. Ketika Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, Abednego di dalam penyiksaan dapur api yang dipanaskan 7 kali, begitu ajaib, selai rambut pun tidak terbakar. Ketika Tuhan menyertai Daniel dimasukkan dalam gua singa, gua kematian, dengan ajaib Daniel tidak diapa-apakan. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah pesta perkawinan di Kana, di mana mengalami kehabisan anggur, Allah sanggup berubah air menjadi anggur. Ketika Allah hadir di Lazarus yang sudah meninggal 4 hari dan busuk, sudah deadlock, tapi Lazarus dihidupkan kembali. Saudara, kalau kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, kita ingat peristiwa Natal ini adalah mukjizat yang besar dalam hidup kita. Karena kelahiran Yesus dalam hidup kita, dia datang di dalam hidup kita, tidak pernah dengan tangan yang kosong. Kalau Yesus lahir di dalam kehidupan kita, setiap hari, ya bukan setiap tahun, tapi setiap hari. Kalau dia ada dalam hidup kita, dia tidak pernah datang di dalam kehidupan kita dengan tangan kosong. Tapi dia mengubahkan hidup kita yang pahit menjadi manis. Merubahkan padang gurun menjadi mata air. Hidup yang mandul menjadi berbuah. Hidup kita menjadi berbeda. Dan Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan hati kita. Sehingga kita bisa melewati segala perkara dengan tidak tawar hati. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan menjadi orang biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang punya semangat dan berapi-api melayani Tuhan. Dan membawa kita, Tuhan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan. Engkau tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala sepanjang hidup kita. Bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan? Apakah sekedar itu di tengah-tengah kebaktian
yang kita rasakan. Jangan itu terjadi. Tapi jadikan penyertaan Tuhan seperti harta yang terindah di dalam hidup kita. Saudara, Yusuf itu dijadikan budak di Mesir. Dia nggak punya apa-apa. Aset nggak punya, ya, KTP nggak punya, status nggak punya. Tapi satu hal yang Yusuf punya, yaitu penyertaan Tuhan. Saya belajar di dalam kekristenan saya, bahwa iman yang kuat bukan karena berkat, tapi iman yang kuat karena proses yang terjadi yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Orang yang hidupnya ketemu Tuhan, Tuhan lahir dalam kehidupan kita, akan berubah. Pasti kuat sekalipun kita menghadapi tantangan dan proses di dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti punya iman yang kuat, doa kita semakin kuat, dan kita percaya kita menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan biarlah ini, penyertaan Tuhan ini akan terjadi selama-lamanya dalam hidup kita. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini, saya berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom, doa pagi yang setia. Saya percaya penyertaan Tuhan menyertai engkau di dalam segala usaha pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupan keluargamu. Dan saya percaya ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah, yang tidak pernah dunia berikan. Ada penyertaan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kerjakan membuat engkau berhasil. Rumah tanggamu mengalami sukacita karena ada penyertaan Tuhan. Anak cucumu akan berhasil menjadi orang perkasa di bumi. Saya percaya bahwa segala penyakitmu yang ada dalam hidupmu, kalau Tuhan menyertai, Tuhan akan patahkan semuanya. Gandar, tongkat penindas, Tuhan patahkan. Dan engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin.